Gak banyak yang tahu. Pendiri Gojek dan Grab itu ternyata berasal dari perguruan yang sama, Harvard Business School. Tahun 2010, Nadiem bangun Gojek dari ide ojek pangkalan. 2 tahun kemudian, Anthony Tan lahirin Grab dari Malaysia. Dua-duanya anak Harvard, dua-duanya bikin revolusi transportasi digital di Asia. Tapi 2019, Nadiem cabut dari Gojek buat jadi menteri. Sedangkan Anthony Tan masih jadi CEO Grab sampai hari ini. Grab makin meluas, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, sampai IPO di Nasdaq. Kenapa Grab bisa terus tumbuh? Karena Anthony tetap stay, jadi founder yang fokus. Di startup, founder itu ruh bisnis. Waktu founder keluar terlalu cepat, seringnya arah jadi kabur. Grab kuat karena satu, konsistensi kepemimpinan. Gojek, sejak ditinggal Nadiem, udah beberapa kali ganti arah dan merger. Sekarang kabarnya Grab mau akuisisi Gojek. Apakah ini akhir persaingan atau untuk kepentingan bisnis? Halo semua, perkenalkan saya Farhaura dari Manajemen 6C. Di sini saya akan membahas mengenai analisis ekonomi manajerial dari Grab dan Gojek di Indonesia. Seperti yang sudah kalian simak di video sebelumnya, ada isu-isu mengenai Grab dan Gojek dan juga sejarah singkat mengenai keduanya. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai apakah benar rumor tersebut dan mari kita cek bersama. Oke, yang pertama, Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya didirikan sebagai layanan call center untuk ojek pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim atau yang kita sebut dengan Mas Menteri. Nadiem Makarim mendirikan Gojek bersama dengan dua rekannya yaitu Kevin Alwi dan juga Michael Angelo Moran. Nah, nama Gojek ini asalnya dari kata ojek, yaitu transportasi sepeda motor yang kita ketahui yang populer di Indonesia. Gojek ini merambah ke berbagai kota di dalam dan juga luar negeri, yaitu Singapura dan juga Vietnam, serta ada juga ekspansi ke layanan finansial seperti GoPay dan juga e-commerce yang merupakan merger dengan layanan Tokopedia menjadi grup Goto yang dimulai pada tahun 2021. Jadi Gojek sekarang dikenal menjadi Goto karena bermerger dengan e-commerce Tokopedia. Yang selanjutnya adalah Grab, di mana Grab ini awalnya pada tahun 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan nama MyTaxi. Nah, aplikasi ini lebih fokus pada pemesanan taksi awalnya. Oleh pendirinya Anthony Tan dan Tan Hoi Ling terinspirasi dari kesulitan yang dialami oleh temannya Anthony ini dalam mencari taksi yang andal dan mudah seperti itu. Karena pada tahun 2014 aplikasi ini masuk ke Indonesia dan juga berkembang dengan nama Grab Taxi. Lalu kemudian Grab Taxi ini berkembang pesat dan menambah layanan-layanan lain. Bukan hanya ojek online saja, tetapi merambah jadi Grab Bike, Grab Car, dan juga pada tahun 2016, MyTaxi berganti nama menjadi Grab untuk mencerminkan berbagai layanan yang ditawarkan oleh Grab itu sendiri. Pada awalnya, Grab dan Gojek ini lebih unggul Grab. Tetapi pada 2022, Grab dan Gojek ini memiliki persaingan yang cukup ketat dan kompetitif karena hanya berbeda sekitar 4% saja, di mana Grab menguasai sekitar 52% mangsa pasar transportasi online di Indonesia dan juga Gojek 48%. Jadi mereka hanya terpaut sedikit ya, seperti yang ditampilkan di chart. Nah, persaingan ini cukup intens dan tidak hanya melibatkan tarif layanannya saja, tetapi juga strategi investasi, manajemen biaya, dan juga pendekatan pemasaran dari masing-masing perusahaan. Untuk strategi penetapan harga dari kedua perusahaan menerapkan penetapan harga yang cukup dinamis atau yang disebut dengan surge pricing, di mana ini berbasis algoritma.
Nah, tarif layanan Grab dan Gojek dapat berubah menyesuaikan kondisi permintaan secara real time dan penawaran di lapangan. Itu yang disebut dari harga yang dinamis tadi. Nah, di mana yang pertama dari Gojek menyatakan bahwa tarif-tarif dapat berubah otomatis mengikuti keseimbangan demand dan supply di area pengguna dengan tujuan untuk mengurangi waktu tunggu tetapi sambil tetap sesuai dengan tarif yang pemerintah tetapkan. Dari Grab juga menggunakan mekanisme surge pricing tadi dengan harga perjalanan dapat naik misalnya saat hujan agar pasokan pengemudi bisa mengejar permintaan. Nah, di mana pemerintah Indonesia ini mengatur batas atas dan bawah dari tarif Gojek dan Grab ini. Sehingga meski harganya berbeda, tetapi tetap berada di dalam kerangka regulasi yang pemerintah tetapkan. Oke. Nah, dari Grab dan Gojek juga sering meluncurkan promosi dan voucher diskon yang cukup agresif untuk menarik pengguna dan juga menggunakan strategi-strategi potongan harga yang besar. Nah, ini pernah dipandang sebagai taktik bakar uang untuk menguasai pasar atau yang disebut dengan predatory pricing. Nah, yang pertama dari Gojek menggunakan strateginya yaitu lewat metode hemat GoFood. Pertama, ongkirnya misal tetap di 3.000 dan sampai dengan 5.000 per kilometernya dengan waktu tunggu yang lebih lama. Jadi, walaupun harganya hemat tetapi kita akan menunggu produknya sampai lebih lama. Nah, sedangkan di Grab dengan fitur bersama antar pemesan atau shared saver. Nah, ini untuk berbagi biaya kirim dengan pemesan lainnya yang memesan bersamaan dengan kita. Oke, selanjutnya manajemen biaya dan efisiensi operasional dari Grab dan Gojek sama-sama menekan biaya operasional untuk meningkatkan efisiensinya. Yang pertama dari Goto Company, mereka berhasil membalik kerugian menjadi profitabilitas pada tahun 2024. Gojek mencetak EBITDA disesuaikan positif sebesar 256 miliar. Peningkatan ini berasal dari pengeluaran yang telah mereka efisiensikan, misalnya pada biaya pemasaran yang diefisiensi dan dikurangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang lebih optimal. Nah, ini akan menumbuhkan transaksi dasar di perusahaan mereka. Nah, sedangkan dari Grab sendiri, mereka melakukan restrukturisasi besar-besaran, tepatnya pada pertengahan tahun 2023, Grab memangkas sekitar 1.000 karyawan di Indonesia sambil terus mengelola biaya operasionalnya yang hasilnya Grab mencatat positif pada adjusted EBITDA penuh pada tahun 2024 dan menargetkan capaian impas akhir atau titik impas BEP-nya pada tahun 2023 akhir. Selanjutnya, perilaku konsumen dan respon terhadap permintaan pasar Gojek dan Grab di Indonesia. Di Indonesia sangat responsif terhadap promosi dan juga kemudahan yang ditawarkan oleh platform. Di mana mengindikasikan Grab yang unggul di beberapa kategori, misalnya pada transportasi online, pembayaran digital, dan juga belanja harian. Sedangkan Gojek memiliki unggulnya yang seimbang dengan Grab pada layanan pesan antar makanan. Lalu Grab dianggap menawarkan tarif yang sedikit lebih kompetitif bagi layanan transportasi, sementara Gojek mengimbangi lewat ekosistem pembayaran yang kita kenal dengan layanan GoPay dan program loyalitas lain yang lebih menarik. Ini merupakan penyebaran layanan Gojek dan Grab di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura yang sudah terdapat Gojek dan Grab, di mana seperti yang terlihat bahwa Grab memiliki layanan yang lebih banyak tersebar di seluruh dunia dibandingkan dengan Gojek yang masih lebih sedikit di Asia. Yang kelima ada keputusan investasi dan ekspansi bisnis dari Grab dan Gojek.
Grab maupun Gojek secara agresif melakukan investasi untuk ekspansi layanan mereka. Yang pertama dari Gojek atau ekosistem Goto, manajemennya menekankan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Dalam paparan publik Februari tahun 2024, Goto menyoroti pencapaian EBITDA positifnya pada tahun 2023 sebagai bukti efisiensi operasional mereka. Goto juga mengumumkan bahwa kemitraan strategisnya misalnya dengan platform TikTok dan juga produk-produknya yang lebih banyak monetasinya. Direktur utama Goto menyatakan bahwa mereka akan memperluas pasar potensialnya dengan menargetkan segmen harga yang sensitif dan juga mengembangkan layanan yang bernilai tinggi, khususnya layanan keuangan seperti pinjaman digital. Oke, selanjutnya dari Grab sendiri menargetkan perluasan pasar Indonesia dengan berbasis pengguna dan mitra. Dari CFO Grab juga menyatakan bahwa Indonesia adalah pasar dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan margin bisnis yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, Grab menginvestasikan banyak di bisnis transportasi pada awal tahun pertama untuk menarik lebih banyak pengemudi, seiring permintaannya yang naik sekitar 25% per tahun. Grab juga mengembangkan bisnis fintech dengan meluncurkan produk pinjaman digital bagi pengguna dan juga UMKM. Selanjutnya kita bisa lihat di laman tersebut rumor Gojek dan Grab merger. Sebelumnya, isu merger dua raksasa ride-hailing muncul ke permukaan. Grab sendiri telah buka suara soal rumor tersebut dan menyebutnya tidak berdasar. Grab memahami bahwa terdapat berbagai spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan merger Grab dengan salah satu pelaku industri, yaitu Gojek. Namun, spekulasi tersebut tidak bersumber dari informasi yang terverifikasi. Pada laman ini, Goto menyatakan kelebihan-kelebihan dari platformnya dibandingkan dengan platform kompetitornya yaitu Grab, yang memiliki mitra yang lebih banyak daripada mitra kompetitornya di Indonesia. Beliau mengklaim bahwa kontribusi mitra ekosistemnya memiliki lebih dari 392 triliun terhadap PDB Indonesia dan juga antar tahun 2015 sampai 2023, Goto mengurangi tingkat pengangguran hingga 8,25% per tahun. Kesimpulannya, Gojek dan Grab pada tahun 2023 sampai 2025 sama-sama menerapkan prinsip ekonomi manajerial berbasis pasar bebas, di mana dalamnya mengandung dinamisasi harga, optimasi biaya, dan juga implementasi konsumen. Dan mereka berusaha mencapai profitabilitas dengan strategi jangka panjang. Perbedaan utamanya terletak pada struktur korporasi, yaitu Gojek lokal di bawah Goto dan Grab global. Selain struktur korporasinya, mereka juga berbeda dalam fokus investasinya, di mana Goto lebih fokus kepada membangun sistem lokal e-commerce dan sedangkan Grab agresif di teknologi dan finansial global. Nah, keduanya terus menghadapi tantangan regulasi dan juga permintaan lokal dengan pendekatan serupa, yaitu inovasi produk, efisiensi biaya, serta penyesuaian pendekatan internal. Mungkin untuk kedepannya kita tunggu nih, gimana inovasi-inovasi dari Grab maupun Gojek. Nah, jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa Gojek dan Grab merger itu hoax ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Nah, jadi gimana nih? Kalian lebih pilih Gojek atau Grab?